Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-51 dengan topik orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera. Mbah tergerak membahas kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Semula pada waktu yang lalu, kisah ini selalu memberi kesimpulan bahwa orang kaya akan masuk neraka, sedangkan orang miskin akan masuk surga. Tetapi sekarang beda dengan biasanya. Saat Mbah sedang membaca ayat ini, kemudian berdoa mempersiapkan video dengan topik orang kaya dan orang miskin ini, tiba-tiba terlintas di pikiran Mbah percaya pikiran ini dari Roh Kudus, bahwa perikop orang kaya dan Lazarus yang miskin ini adalah bukan semata-mata perihal orang kaya dan orang miskin, melainkan adalah perihal hukum Taurat versi lama dan hukum Taurat versi baru yang dijelaskan oleh Pak Yesus di ayat-ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang Mbah maksud ini adalah Lukas 16 pasal 16 ayat 16, 17, 18, 3 ayat. Memang adalah tentang masa berlakunya hukum Taurat lama, versi lama, dan mulai diberlakukannya hukum Taurat versi baru. Ayat-ayat selanjutnya yang Mbah maksudkan adalah ayat 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan seterusnya sampai berakhir di ayat 31. Kelompok ayat-ayat ini dari ayat 19 sampai dengan 31 oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, telah dipisahkan dari ayat 16, 17, 18 tadi. Dan kemudian kelompok ini diberi judul orang kaya dan Lazarus yang miskin. Mari kita sekalian memeriksa kembali dengan membuka Alkitab kita masing-masing. Mbah temukan hari ini seharusnya dua kelompok ayat-ayat ini tidak usah dipisahkan. Kelompok pertama ayat 16, 17, 18 tentang hukum Taurat. Terus berlanjut memasuki kelompok kedua ayat 19 sampai dengan 31. Seluruhnya adalah satu kesatuan di dalam perikop yang sama, yaitu hukum Taurat. Mengapa hukum Taurat ini penting bagi kita? Penting. Mari kita teliti bersama-sama perihal ini. Mohon Bapak Ibu saudara-saudari sekalian nanti tidak segan memberi komentar. Berikanlah koreksi atau apresiasi kepada Mbah. Terima kasih. Kita mulai membaca dari Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Dan sejak itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya, berebut memasukinya. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Yang dimaksud Yohanes oleh Pak Yesus ini adalah Yohanes Pembaptis. Jadi yang dimaksud oleh Pak Yesus adalah hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Pak Yesus. Berlaku sebab umur Pak Yesus sebagai manusia adalah 6 bulan lebih muda daripada Yohanes Pembaptis. Mereka berdua adalah saudara sepupu. Yohanes Pembaptis adalah anak dari Elisabet, kakak Bunda Maria, ibu tanda kutip daripada Pak Yesus. Silahkan cek di Lukas 1 ayat 26. Lanjut ke ayat berikutnya. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Loh, bagaimana sih Pak Yesus ini? Kok sepertinya berbicara tidak konsisten? Tadi bilang bahwa hukum Taurat berlaku sampai kepada zaman aku. Gitu.
Artinya sampai zaman Yohanes Pembaptis berarti sampai zamanku. Karena mereka berdua ini adalah saudara sepupu, beda 6 bulan saja. Berarti zamannya sama. Kan artinya hukum Taurat akan dibatalkan segera oleh kematian beliau di atas kayu salib. Segera setelah itu Pak Yesus disalib di atas kayu salib. Berarti hukum Taurat lama berhenti. Penting sekali bagi kita nih, bukan main-main ini. Penting sekali bagi keselamatan kita. Loh, sekarang kok beliau katakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Tadi bilang berhenti sampai di zamanku aku disalib. Sekarang bilang tidak bisa batal. Lebih mudah langit dan bumi turun, lenyap daripada satu titik hukum Taurat yang tadi batal itu sekarang tidak batal. Bagaimanakah ini? Artinya hukum Taurat berlaku terus, tidak akan batal. Ini masih lebih mudah hukum langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Artinya hukum Taurat berlaku terus, tidak akan batal selama masih ada langit dan bumi. Hukum Tauratnya 10, the Ten Commandments, bagian hubungan antar manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, itu tidak berlaku. Nanti sampai pada Yesus Kristus mati di atas kayu salib berhenti, tidak berlaku. Yang berlaku selanjutnya tidak akan batal. Tidak akan batal. Dari berhenti sampai di situ, tapi terus lagi dengan versi baru. Artinya hukum Taurat berlaku terus, tidak akan batal selama masih ada langit dan bumi. Sepertinya pernyataan pertama di ayat 16, hukum Taurat akan dibatalkan saat beliau mati di salib, adalah bertentangan dengan pernyataan kedua. Di ayat 17, hukum Taurat tidak akan batal. Hal ini dijelaskan oleh beliau di ayat 18, bahwa yang berlaku terus adalah hukum Taurat versi baru. Mari kita baca Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini kan terdapat di hukum Taurat versi baru. Matius 5 Matius 5 31. Matius 5:31. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Kalau hukum Taurat lama mengatakan barang siapa menceraikan istrinya, dia harus memberi surat cerai. Tapi ini hukum Taurat baru yang berlaku. Maka dari itu, ini penting sekali bagi kita yang sudah selamat. Dan yang belum selamat juga ini tidak berlaku. Apalagi kalau boleh ganti istri atau nambah istri, itu lebih parah lagi. Ini tidak boleh. Bercerai tidak boleh. Hukum Taurat versi baru. Loh, kok Pak Yesus pindah topik bicara lagi? Bukan. Beliau bukan pindah topik bicara, tapi beliau sedang memberikan contoh. Jadi tadi kan katanya hukum Taurat berlaku sampai dengan zaman Yohanes Pembaptis. Zaman Yohanes Pembaptis, zamanku. 17, masih lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Berarti tidak batal. 18, contohnya, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Itu hukum Taurat versi baru. Matius 5, 31. Tidak salah ini. Matius 5:31. Jadi orang Kristen tidak boleh cerai. Orang non-Kristen juga tidak boleh cerai. Karena Yesus Kristus itu Tuhannya atas semua orang. Bukan Tuhannya orang Kristen saja. Begitu kan? Jadi seolah-olah Pak Yesus tidak bicara. Bukan. Beliau sedang memberikan contohnya. Ini hukum Taurat yang berlaku terus, yang tidak akan batal, adalah hukum Taurat versi baru. Ada 6. Ya. Matius 5:32, bukan 31, kurang
32. Kalau 31 hukum Taurat versi lama. Kita tidak akan bahas lagi hal ini sekarang. Silahkan tonton video ke-18. Video ke-18 channel ini. Jadi di ayat 16, 17, 18, Pak Yesus sedang memberitahu bahwa hukum Taurat lama digantikan oleh hukum Taurat baru, versi baru sejak beliau mati di atas kayu salib. Artinya hukum Taurat tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi. Tapi ganti versi. Guna menyampaikan maksud inilah yang Pak Yesus memberikan contohnya di dalam ilustrasi orang kaya dan Lazarus yang miskin di ayat 19 sampai 31. Yang oleh LAI dipisahkan 16, 17, 18 berhenti habis baru ganti ini. Tidak. Coba kita bahas lagi. Kita akan membaca ayat-ayat ini secara sepintas saja sampai pada ayat di mana maksud beliau dituangkan di ayat itu, barulah kita bahas. Lukas 16, 19. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahannya. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring di dekat pintu rumah orang kaya itu. Kisah ini sudah sering dibaca dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Memang malang sekali. Kemudian matilah orang miskin itu. Lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini ilustrasi, tapi berdasarkan kebenaran. Orang kaya itu juga mati, karena tidak sebutin orang kaya itu siapa. Lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh, dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, orangnya di neraka ini katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau, di antara kami lah Abraham dan Lazarus, dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi antara surga dan neraka, supaya mereka yang mau pergi dari sini, dari neraka kepadamu di neraka, dari surga pergi kepadamu di neraka, ataupun mereka yang mau datang dari situ, dari neraka kepada kami, tidak dapat menyeberang. 27. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapak, supaya engkau menyuruh dia, Lazarus, ke rumah ayahku. 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia, Lazarus, memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, neraka. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa. Lah ini ayat aslinya, Mbah kutip. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Maksud Pak Yesus dengan kalimat ada pada mereka, yaitu 5 orang saudara daripada orang yang masuk neraka ini. Ada 5 lagi. Ada kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Apa sih kesaksian Musa? Kesaksian Musa ya hukum Taurat lama. The Ten Commandments kan. Maksud beliau adalah kesaksian Musa adalah hukum Taurat versi lama. 10 perintah Allah. Dan kita para nabi tetap berlaku. Harus didengarkan dan ditaati oleh setiap dan semua orang saat dia masih hidup di dunia ini.
30, jawab orang itu, "Tidak, Bapak Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Di sini Pak Yesus menggambarkan pikiran manusia pada umumnya, bahwa orang yang bangkit dari antara orang mati itu lebih bisa meyakinkan karena supranatural daripada hukum Taurat yang tertulis, yang ya The Ten Commandment, ya Alkitab kita ini, Keluaran 20. 31, kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Di ayat 31 inilah Pak Yesus yang adalah Tuhan yang menjadi manusia menekankan bahwa hukum Taurat dan kitab para nabi masih tetap berlaku, dan setiap orang harus mendengarkan dan menaatinya, termasuk kita sekalian yang sedang membahas masalah ini. Jadi nggak boleh cerai kita, nggak boleh. Termasuk kita yang sekalian yang sedang membahas masalah ini, cerai nggak boleh, sumpah nggak boleh, membalas orang apalagi, melawan aja dalam boleh. Itu nanti bisa ditonton di video ke-18 channel ini. Murtadin perlu tahu ini. Kesimpulan bahasan kita saat ini adalah 1. Ayat di Lukas pasal 16, yaitu ayat 16, 17, 18 seharusnya tetap bersambung ke ayat 19, 20, 21 sampai ayat 31 di bawah satu kepala perikop. Waduh, Mbak lebih pintar dari LAI dong. Ya nggak tahu lah, terserah lah. Silakan berpendapat, cek dan koreksi Mbak, atau apresiasi dong. Di bawah satu kepala perikop, hukum Taurat tetap berlaku selama masih ada langit dan bumi. Itu kepalanya. Ayatnya dari 16 sampai 31. Bukan dipotong 16, 17, 18. Berhenti lalu ganti kepala perikop. Orang kaya dan Lazarus orang miskin. Bukan begitu, tapi itu perikop dihapus. 16, 17, 18, 19, terus sampai 31. Hukum Taurat versi baru tetap hukum Taurat tetap berlaku, tapi berlakunya hukum Taurat lama berhenti sampai Tuhan Yesus disalib, lalu berubah menjadi versi baru yang menjelaskan siapa? Pak Yesus sendiri. Di mana? Matius 20. Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20. Itu. 2, kesimpulannya, hukum Taurat versi lama tidak berlaku lagi sejak Pak Yesus mati disalib. Sudah genap. Hukum Taurat lama sudah digenapi, tidak berlaku lagi. Diganti menjadi hukum Taurat versi baru yang bersifat rohani dan berbobot kasih dibandingkan dengan hukum Taurat versi lama. Matius 5, 20. Lukas 16 ayat 18 tadi di atas. Contohnya, tidak boleh cerai. 3, 6 contoh isi hukum Taurat versi baru bisa kita pelajari di Matius 5 ayat 20 sampai 48. Tidak banyak, tapi berat. Ini berat. Tidak banyak, 6 saja, 6 topik. Silakan menonton video ke-28 dan 27. 28 dulu baru ke 27. Memang Mbah bikin terbalik ini. Maunya pendek-pendek saja. Sehingga terbalik. Nomor 28 dulu didengarkan, kemudian 27 di channel ini. Mari rame-rame koreksi atau apresiasi Mbah di kolom komentar. 4. Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin menjelaskan bahwa hukum Taurat versi baru berlaku bagi seluruh umat manusia. Karena Yesus itu Tuhannya seluruh umat manusia. Yang lain bukan Tuhan. Siapa bilang Alkitab? Saya berdasarkan Alkitab. Yang lain bukan Tuhan. Cuma itu. Allah yang menghukum dosa, tapi menghukum dosa di atas kurban. Itu Allah. Yang lain bukan Allah. Jelas dong. Jelaskan itu kan. Kalau ini yang botak gondol ini Mbah Bagio. Kalau yang enggak botak gondol bukan. Kan gitu gampang aja tuh.
Kisah orang kaya dan Lazarus yang miskin menjelaskan bahwa hukum Taurat versi baru berlaku bagi seluruh umat manusia, beragama apapun dia. Di dunia ini dia harus taat. Orang kaya itu tuh, orang yang masuk neraka itu orang kaya, dia tidak taat. Dia tidak kasihan sama orang. Lazarus yang makan di remah-remahnya, kalau kita mau detail, breakdown semua, dia tidak kasihan, masuk neraka. Sampai dijilat anjing boroknya orang miskin itu, kasihan. Mbak teringat akan layanannya Mbah ini, satu orang tua perempuan 68 tahun sampai jalannya ngesot, gubuknya dibongkar oleh yang punya rumah. Mbak menangis, padahal sudah kulayani, ku kasih makan terus. Saya tidak memberitahukan secara supaya dipuji, bukan. Tapi saya karena khotbah di bidang ini, saya sudah praktek, bukan cuma bicara. Ku tangisi dia. Kenapa? Mbah cinta ya, jatuh cinta sama ini, oma ini. Iya, kasih yang supranatural dari Roh Kudus, dari Tuhan Yesus. Orang satu kampung itu heran, lebih baik opa kawini saja. Rupanya bapak suka kawin lagi, maka itu sampai nasihatnya suka supaya saya kawin lagi. Orang sudah tua nggak bisa jalan, ngesot apa ya? Jalan dengan pantat. Di dunia ini dia harus taat kepada hukum Taurat versi baru. Kita juga. Jika tidak, maka akibatnya adalah benar-benar dia dijebloskan ke neraka. Neraka ada. Untuk kita berita ini, jangan panik. Baru mau memberitahu keluarga bahwa harus taat kepada hukum Taurat versi baru setelah berada di neraka. Paniknya di sana. Jangan, paniknya di sini. Kasih tahu saudara, jangan cerai, jangan cerai. Jangan sumpah. Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu. Jangan melawan. Kasihlah orang yang mengasihi kamu dan orang yang tidak mengasihi kamu. Kasihlah dia. Itu Matius 5:44 sampai habis. Silakan baca lagi. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah segala berkat rohani, jasmani, serta ekonomi berkecukupan untuk semua penonton video ini serta keluarganya dari surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jikalau suka berkenan, berlangganan, silakan tekan subscribe. Jikalau suka atau like, tekanlah jempol yang ke atas. Jika ingin menolong keluarga atau saudara-saudara, teman-teman, bagikanlah video ini kepada mereka. Jika sempatkanlah. Tulis komentar yang dahsyat. Koreksi Mbak, atau apresiasi Mbak. Begini Mbak, betul Mbak. Terima kasih. Sampai besok, insya Allah. Shalom.